Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu gangguan pada otot dan rangka. Bismillah, alhamdulillah masih bisa lanjut belajar. Satu contoh gangguan pada otot dan rangka adalah tetanus. Suatu keadaan di mana otot berkontraksi terus-menerus sehingga otot menjadi kejang. Tetanus disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui luka, terutama pada luka yang dalam, misalnya karena tertusuk paku. Pengobatannya dengan pemberian suntikan ATS anti-tetanus serum. Seperti ini animasi dari penyakit tetanus. Bayi ini terinfeksi tetanus, menderita penyakit tetanus ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Dia menderita penyakit tetanus kejang-kejang. Ini salah satu penyebab kuman tetanus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tertusuk paku, luka yang dihasilkan oleh tusukan paku tadi sebagai jalan masuknya kuman atau spora tetanus. Ini spora tetanus berada di dalam pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah yang kepingan-kepingan merah itu adalah darah yang bergerak. Ini berkecambah, sporanya berkecambah menghasilkan tetanus plasmin atau racun dari kuman tetanus. Berkecambah membelah diri, sehingga populasinya semakin banyak, koloninya semakin besar, membelah diri, menghasilkan racun. Makin banyak individu yang membelah diri tadi, dia tumbuh dan berkembang menghasilkan spora lagi. Hanya kuman atau racunnya semakin banyak, dia bergerak bersama darah dalam pembuluh darah. Nah, ini otot, ini pembuluh darah yang menempel di otot. Otot apa ini? Ini adalah otot yang melekat pada rangka, yang warnanya ungu adalah saraf motorik. Saraf motorik ini menempel pada otot rangka. Saraf motorik ini membawa perintah dari otak supaya otot rangka ini bergerak dengan cara kontraksi relaksasi. Paham kan maksudnya Bu Alfi? Jadi saraf motorik ini membawa perintah dari otak supaya otot yang melekat pada rangka ini berkontraksi relaksasi sehingga menimbulkan gerak. Yang merah ini adalah pembuluh darah melekat pada otot. Ungu ini adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu senyawa kimia dalam bentuk ion. Jadi senyawa kimia yang menghasilkan listrik yang menyebabkan terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot. Kontraksi dan relaksasi nanti menghasilkan gerak. Ini pembuluh darah ini mengalirkan racun tetanus, kuman tetanus. Nah, ini racunnya. Jangan nampak. Racunnya nampak. Dia menginvasi atau masuk ke dalam sel saraf. Masuk ke dalam sel saraf motorik. Nah, ini
sel saraf motorik yang diperbesar. Di dalamnya ada racun dari bakteri, kuman bakteri tetanus. Misalkan tadi kan masuk melalui paku yang ada di telapak tangan, ini racunnya di sini. Racunnya di saraf motorik yang ada di kaki, di telapak kaki. Dia bergerak terus. Racun ini bergerak karena pusat neuron motorik adalah di saraf tulang belakang. Dia berhenti di saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang ini pusatnya neuron motorik. Neuron motorik jadi pusat kerja neuron motorik adalah di saraf tulang belakang. Artinya apa? Jadi pengendali gerak itu ada di saraf tulang belakang. Ini motor sel saraf motorik. Ini adalah kerja rangsang berupa listrik yang tadi Bu Afi jelaskan bahwa saraf pembawa perintah itu perintah tadi dalam bentuk ion atau senyawa kimia yang menghasilkan listrik. Inhibitory interneuron itu penghubung antar sel-sel saraf sekaligus membatasi kerja rangsangan berupa listrik tadi. Rangsangan berupa listrik ini supaya tidak berpindah ke saraf berikutnya, ke sel saraf berikutnya. Bagaimana kerjanya? Nah, ini. Ya, maaf ya. Pencet. Iya, tadi ya. Nah, itu tadi. Jadi tadi menghasilkan inhibitory interneuron. Jadi senyawa kimia atau listrik yang membatasi perpindahan rangsangan ke sel neuron motorik. Jadi kalau tidak ada perpindahan rangsangan, maka sel saraf motor ini tidak perintahnya tidak bergerak, perintahnya tidak ada perpindahan perintah. Tidak ada perpindahan perintah dalam bentuk listrik tadi untuk motor sel motorik, sehingga saraf motorik ini tidak memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, ini adanya senyawa kimia yang membatasi pergerakan ion-ion pembawa perintah, tapi ada infeksi racun tetanus di sini warnanya kuning, sehingga senyawa kimia yang harusnya tadi dihasilkan dihambat. Akhirnya perintah untuk bekerja, perintah untuk bergerak tidak terhenti. Saraf motorik membawa perintah terus-menerus untuk disambungkan ke otot supaya bergerak terus-menerus tanpa adanya relaksasi. Itulah yang menyebabkan rangka atau bayi ini kejang. Tidak adanya relaksasi. Ini pengobatannya dengan suntik ATS, anti tetanus serum. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat supaya kalian bisa menjaga diri, menjaga kebersihan. Dan Bu Afi yakin masih banyak kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Bu Afi ingin kalian
menuliskan satu contoh